Sumedang. Daerah di Jawa Barat yang kaya dengan sejarah tradisi budaya dan juga lekat dengan makanan khasnya yang populer di Indonesia, yaitu tahu Sumedang. Melalui proses yang panjang, akhirnya tercipta lezatnya tahu Sumedang yang telah jadi kuliner ikonik di Indonesia. Nah, dalam video ini kita akan membahas sejarah tahu Sumedang dari awal perkembangannya sampai menjadi salah satu makanan favorit di kalangan masyarakat. Tahu Sumedang menjadi salah satu makanan favorit bukan hanya di pusat produksinya, tetapi juga di pusat-pusat kuliner di tanah air. Makanan ini adalah salah satu makanan tradisional Sunda yang terbuat dari kedelai dan merupakan produk asli juga populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tentunya, pembuatan tahu Sumedang mulai dari proses pengolahan, fermentasi, dan lainnya dilakukan dengan cara tradisional. Tahu Sumedang lahir berkat dari kreativitas Ong Kino yang berasal dari Cina. Ong Kino membuat tahu sejak tahun 1917. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Ong Bungkeng. Menurut legenda, pada awalnya Bupati Sumedang Pangeran Surya Atmaja yang sedang dalam perjalanan menuju Situraja melihat penjual yang sedang menggoreng sesuatu, hingga membuatnya penasaran dan ingin mencicipinya. Ternyata rasanya enak. Itulah penyebab sang penjual mulai berjualan di pusat kota Sumedang. Tahu Sumedang terbuat dari kacang kedelai yang digiling halus dan dicampur dengan air. Kemudian direbus, disaring, diendapkan sehingga padat dan dipotong-potong berbentuk kotak. Bagian luar tahu berwarna putih dan bagian dalamnya padat saat masih mentah. Namun setelah digoreng, dalam minyak yang banyak dengan api yang besar membuat warna tahu tersebut berubah menjadi coklat. Tahu Sumedang bertekstur kering di luar namun lembut dan memiliki ciri khas kosong atau kopong pada bagian dalamnya. Faktor geografis yang memengaruhi keberadaan industri tahu di Sumedang berdasarkan penelitian Tati Sumiati adalah tersedianya bahan mentah, tenaga kerja, dan kedekatan dengan tempat pemasaran. Bahan mentah utama pembuatan tahu adalah kedelai yang mudah diperoleh di Sumedang dan bahan-bahan pendukung lainnya seperti air, penggumpal, anti busa, pengawet, minyak goreng, dan bumbu. Kacang kedelai lokal lebih disukai karena menghasilkan lebih banyak dan rasa gurihnya lebih enak daripada kedelai impor. Tenaga kerja mudah diperoleh dan terampil dalam pembuatan tahu. Tempat pemasaran tidak sulit untuk ditemukan karena tempat yang lokasinya di pinggir jalan langsung menjadi tempat pemasaran tahu. Tahu Sumedang biasanya dimakan sebagai makanan pendamping seperti lontong atau lauk saat makan nasi. Tahu Sumedang sangat enak dimakan selagi dalam kondisi hangat, ditambah cabai rawit maupun kecap. Namun, dinikmati saat dingin juga tetap terasa enak. Kedatangan saya dan rekan-rekan ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait sejarah pembuatan tahu Sumedang. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa ya? Nama saya Bapak Haji Jajat Sudrajat. Ya, asalnya ya dari Sumedang. Baik Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk tahu Haji Ateng ini berdirinya tahun berapa ya? Haji Ateng itu kan kakek ya. Ya. Kakek itu mulai terjun ke tahu itu kurang lebih tahun 1979-an. Tahun 70-an ya. Udah lama berarti ya Pak? Udah lama ya. Kalau saya sendiri di sini dari tahun 2011 cabang Jatinangor itu. Kan kalau yang di sini tuh cabangnya ya Pak? Iya, cabangnya. Kalau pusatnya tuh di mana ya? Pusatnya di Sumedang Kota sana. Pendirinya yaitu kakek Haji Apeng itu. Saya itu generasi ketiga cucunya. Jadi Bapak ini generasi ketiga ya? Iya, generasi ketiga. Jadi kan kita ada lihat gitu di internet gitu ya, di artikel katanya tahu Sumedang ini diperkenalkan sama orang Cina itu ya. Benar apa enggak ya Pak? Iya benar, diperkenalkan itu di Sumedang pertama sama orang Cina yang biasakan dagang mungkin ya. Terus perintisnya itu emang namanya itu tahu bungkeng. Tahu bungkeng namanya itu.
tahu itu namanya orangnya apa nama merek, saya juga kurang begitu tahu ya. Kalau untuk pembuatan tahu Sumedangnya itu bagaimana ya Pak? Dari mulai bahannya, terus alat-alatnya, terus cara pembuatannya. Kalau pembuatannya kan saya kebetulan pabriknya di Sumedang, di Tanjung Sari, pabriknya. Di sini mah kebetulan jongkon-jongkonnya doang di sini mah. Termasuk yang di sana, yang di Rancaikek, Cipacing, sama rest area ada. Di rest area. Ada yang dipegang saya itu 4 jongkok. Di mana aja itu Pak? Ya di sini sama yang sana di Cipacing, terus di Dangder sama rest area sana, rest area yang mengarah ke Bandung. Pak, kira-kira ada resep khusus gak ya buat pembuatan tahu Sumedang ini? Soalnya kan tahu Sumedang tuh terkenal enak gitu. Ya alhamdulillah ada resep ya turun-temurun dari kakek dulu. Ya resep pertamanya sih ya di pengolahannya di pabrik. Ada khusus ya gitu. Nggak bisa diomongin, harusnya langsung praktek ya. Aku pernah dengar dari temen yang orang asli sini gitu, tapi beda jurusan. Katanya ada yang membedakan tahu Sumedang dan tahu lainnya tuh dari airnya. Katanya untuk pembuatan tahu Sumedang ini airnya tuh harus mata air asli dari Sumedang, nggak boleh dari tempat lain. Itu benar nggak ya Pak kira-kira? Kalau itu sebenarnya sih mitos. Sebenarnya mitos. Tahu itu sebenarnya dari air mana aja juga bagus. Yang bisa ngebedain bagus enggaknya itu yaitu cara ngolahnya itu. Orangnya itu benar-benar ahli banget nggak buat tahunya gitu. Gitu. Terus dari segi penggorengannya juga ada trik-triknya gitu. Ya. Gimana itu Pak? Trik penggorengan? Ya ada aja sih triknya itu ya. Ya namanya goreng tahu kan nggak sama kayak goreng-gorengan. Nggak sama kayak goreng yang lain, ada trik-triknya gitu. Triknya itu dari mulai kita harus minyak yang banyak. Terus posisi masukin tahunya harus posisi minyak udah panas banget gitu. Terus masukin tahunya juga nggak bisa banyak-banyak. Harus sedikit-sedikit ya Pak? Iya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli tahu, kenyataan sekarang tahu Sumedang ini memiliki rasa yang berbeda-beda karena perbedaan dalam kualitas bahan baku, yaitu kacang kedelai, sistem pengolahan, bumbu yang dipakai, dan minyak goreng yang digunakan. Menurunnya kualitas tahu Sumedang dapat mengurangi jumlah konsumen. Karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap tahu Sumedang, tahu ini kualitasnya harus tetap dijaga. Sekian penjelasan kami tentang sejarah tahu Sumedang. Terima kasih sudah menonton. I just wanted you to watch me dissolve.